Begini sahabat tani, timun ini jika terkena jamur seperti ini pertumbuhannya dijamin berhenti. Untung-untungan dia bisa polanjaran ya, kalau ini nggak terkendali. Untuk Devefenozole azoxystrobinnya diberhentikan, karena kalau dia terus-menerus resisten, nanti kalau dia terserang lagi nggak bakal sembuh. Kalau dia belum sembuh, dia akan di sini akan tumbuh jamur biasanya, embun bulu maksudnya, kuningnya muda, itu tandanya belum sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Jumpa lagi dengan saya Dianto Liwatani Channel. Baik sahabat tani, kali ini saya berada di tanaman timun saya yang berusia kurang lebih 22 HST kalau nggak salah, 22 sampai 25 HST. Jadi tanaman kali ini terserang embun bulu ya, atau downy mildew. Ini seperti ini sahabat tani, lihat, ini sudah lumayan cukup parah ya. Namanya kita nanam pasti ada kendala ya sahabat tani, tapi bagaimana cara kita mengendalikannya. Ini hampir merata ya sahabat tani. Ini kita lihat, ini ada dari kesalahan dari saya sendiri ya kemarin. Jadi ini akan saya atasi, karena begini sahabat tani, timun ini jika terkena jamur seperti ini pertumbuhannya dijamin berhenti. Untung-untungan dia bisa polanjaran ya, kalau ini nggak terkendali. Dan masalah terberatnya di timun ini, saat kita mengendalikan umurnya itu, kita kejar-kejaran dengan waktu. Jika dia sudah masuk masa generatif, sudah mulai keluar pentil, ya sudah susah, masa pertumbuhannya sudah habis. Kalau dia belum sembuh, dia pasti akan berhenti pertumbuhannya. Jadi timun ini susahnya di situ ya sahabat tani, umurnya pendek. Jadi dia jika terserang penyakit seperti ini, kalau memang jarak 3-5 hari itu tidak sembuh, ya udah fatal berarti sahabat tani ya. Nah, kali ini apa saja yang akan saya gunakan untuk mengendalikan penyakit kresek ini ya sahabat tani. Nanti dia kalau misalnya sembuh, dia akan menguning, mengering. Tapi kalau masih seperti ini, kuningnya masih kuning muda seperti ini masih sangat aktif. Dia kalau sembuh, dia akan mengering. Nih ada contohnya seperti ini. Nih, kalau dia sembuh seperti ini ya sahabat tani, ini dia sembuh dan ini masih aktif. Nih, kalau dia sembuh akan berwarna coklat sih, bukan kuning keemasan, itu sembuh. Jadi kita harus sangat cepat mengendalikan penyakit pada timun ini. Kalau sudah terserang seperti punya saya ini sudah, ini tiap daun ini sebenarnya ada ini sahabat tani. Tuh, ini kita harus melakukan penyemprotan berturut-turut ya, 3 kali berturut-turut, paling tidak gang 1 hari, jarak 1 hari. Hari ini nyemprot, besok enggak, besok nyemprot. Karena kita tahu umurnya pendek, jadi kalau nggak cepat dikendalikan, ini masih terus menjalar, pertumbuhannya pasti akan berhenti. Jadi kalau sudah terserang embun bulu ini, pertanyaannya apakah masih bisa panen? Bisa tetap panen sahabat tani, tapi tidak maksimal. Mungkin pemetikan hanya sampai 7 kali, itu paling banyak ya kalau sudah terserang penyakit ini, karena dia akan terus naik, tapi pertumbuhan atas macet. Jadi dari bawah ini nanti akan mengering, jadi umurnya sangat pendek. Nah, jadi fungisida apa saja yang tepat untuk mengendalikan penyakit embun bulu ini? Baik sahabat tani, ikuti terus ya, jangan skip agar paham.
fungisida apa saja yang saya pakai. Ini sahabat tani, ini sebenarnya semuanya sudah ada ini. Kalau kita deketin nih, kita lihat bawahnya. Tuh, ini. Oke, kita bahas untuk fungisidanya ya sahabat tani. Baik sahabat tani, jadi fungisida yang saya gunakan jika sudah terserang itu kita harus menggunakan fungisida kontak dan sistemik ya sahabat tani. Dia sudah tidak bisa lagi menggunakan hanya kontak, dia harus kontak dan sistemik, minimal 3 bahan aktif diseling. Jadi untuk kontaknya saya menggunakan Propinep ya sahabat tani, Propinep. Untuk pengendalian ini saya menggunakan 3 sendok ini untuk kontaknya. Untuk sistemiknya saya menggunakan Defeconazole dan Azoxystrobin merek dagang Tandem. Jadi kalau ini terserah sahabat tani, kalau memang uangnya mencukupi bisa menggunakan Amistar Top, itu sama bahan aktifnya, atau Sagrizon, dan yang lain-lain. Yang penting Defeconazole dan Azoxystrobin. Selanjutnya untuk perollingan gunakan bahan aktif Carbidazim ya, dengan merek dagang bisa Bendas atau TAP. TAP itu 2 bahan aktif, Carbidazim dan Mancozeb. Jadi itu di rolling ya sahabat tani. Untuk penyemprotan hari ini kita menggunakan Propinep merek dagang saya Logic, bisa menggunakan Antrakol ataupun yang lain dengan Tandem. Nah itu untuk penyemprotan hari ini. Dan untuk penyemprotan yang kedua untuk besoknya kita tetap menggunakan kontak Propinep, atau kalau misalnya jamurnya sudah benar-benar tidak terkendali, yang kontaknya ini bisa diganti dengan Mancozeb untuk kontaknya ya sahabat tani ya. Untuk sistemiknya, untuk penyemprotan yang kedua bisa menggunakan Logic atau Mancozeb di mix dengan Carbidazim untuk penyemprotan yang kedua. Nah nanti diulang lagi untuk penyemprotan yang ketiga, kembali menggunakan Propinep ataupun Mancozeb dengan Azoxystrobin dan Defeconazole. Nah jadi di rolling ya sahabat tani, 3 kali penyemprotan kita lihat hasilnya. Kalau memang sudah mengering berhenti, untuk sistemiknya diberhentikan ya sahabat tani. Untuk Defeconazole Azoxystrobinnya diberhentikan, karena kalau dia terus-menerus resisten, nanti kalau dia terserang lagi nggak bakal sembuh disemprot. Kenapa saya sarankan menggunakan sistemik jika sudah ada serangan ya sahabat tani? Jadi kalau serangannya sudah seperti yang tadi sahabat tani ya, serangannya sudah merata di daun, itu sudah menyerang dari dalam jaringan tanaman. Jadi kontak ini sifatnya hanya mengobati bagian luar ya sahabat tani, bagian yang luka. Jadi jamur yang sudah masuk ke jaringan itu tidak bisa dengan fungisida kontak. Jadi fungisida kontak ini untuk mencegah untuk penyebarannya. Jadi untuk mengobati dari dalam menggunakan sistemik ya sahabat tani. Oke, kita akan melakukan penyemprotan dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Baik, kali ini untuk kontaknya saya menggunakan Propinep ya sahabat tani. Kita gunakan 3 sendok makan. Ini untuk pengobatan kita beri 3 sendok makan, tapi kalau untuk belum terserang penyakit cukup 2 sendok makan. Jadi yang pertama-tama kita aduk di air itu yang WP ya sahabat tani. Lalu yang kedua saya menggunakan Tandem yang berbahan aktif
azoxystrobin dan defeconazole 2 sendok makan, kurang lebih 15 mili ya, kurang lebih 15-an mili. Jadi saya menggunakan dua fungisida, kontak dan sistemik. Yang sistemiknya mengobatin dari dalam, dan kontaknya mencegah penyebaran lebih luas. Lalu saya tidak lupa menggunakan pupuk daun ya, karena ini sudah terserang penyakit dan musim hujan. Saya menggunakan Ultradap karena kandungan N-nya rendah dan fosfatnya 60%. Yang kedua, saya menggunakan Manohara cair, ini N-nya juga rendah, fosfat dan kaliumnya agak lebih tinggi, jadi ini cocok jika sudah terserang penyakit. Kenapa saya tetap menggunakan pupuk daun? Ya sama halnya seperti manusia ya sahabat tani, ketika sakit dia tetap membutuhkan makanan dan nutrisi yang sehat. Jadi kalau hanya kita obati saja, dia akan semakin memperparah. Sama halnya dengan manusia, kalau sakit makanannya tidak dijaga, hanya kita berikan obat saja, barang tentu justru tidak akan sembuh, akan parah ya. Oke sahabat tani, ini 2 hari setelah penyepraian. Nah, kemarin kita menggunakan Propinep dan azoxystrobin dan defeconazole nih sahabat tani, lihat sudah coklat seperti ini. Dia kering, dia tanda-tanda keringnya ya, coklat kering seperti ini. Tidak ada kuning muda di sekelilingnya. Ya. Kalau dia belum sembuh, dia akan di sini akan tumbuh jamur biasanya, embun bulu maksudnya, kuningnya muda, itu tandanya belum sembuh. Tapi kalau sudah coklat seperti ini, mengering, ini tandanya sudah sembuh. Nih kita lihat nih, sudah mengering. Nah, dia tidak ada infeksi baru. Nih. Dan untuk daun atasnya sudah tidak menyebar ya sahabat tani, ini kita lihat sudah tidak menyebar. Nah, jadi itu sahabat tani, tanda-tanda kresek mengering seperti itu ya, artinya sudah sembuh. Kalau dia belum sembuh seperti ini ya sahabat tani, kita lihat di ada video lamanya. Nah, ini sahabat tani, daun timun yang embun bulunya masih aktif seperti ini, dia berwarna kuning muda. Nah, seperti ini akan menjalar terus. Alhamdulillah ya, berhenti. Ini sudah mengering dan daun atasnya sudah tidak terserang. Semoga video ini bermanfaat ya sahabat tani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.